Good morning everybody, good afternoon and good night sesuai yang lihat videoku kali ini. So today kita akan membahas tentang sistem hematologi. Nah, teman-teman di sini pasti sudah tahu tentang sistem hematologi. Nah, kita akan mereview aja di kali ini karena saya juga mau mereview. Kita akan review sama-sama sistem hematologi. Jika ada yang salah bisa tinggalkan komen di bawah, kita diskusi sama-sama. Oke, teman-teman, di sini sistem hematologi adalah sistem ilmu kesehatan yang mempelajari tentang darah, pembentukan darah, dan penyakitnya. Sistem hematologi tersusun atas darah, tempat produksi, dan termasuk sumsum tulang, nodul limfa. Oke, fungsi darah sendiri itu teman-teman adalah sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh sel tubuh, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran, memelihara keseimbangan cairan, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme, dan memelihara suhu tubuh. Di sini memiliki beberapa komponen, yaitu pertama ada dua, plasma darah dan sel darah. Sel darah sendiri itu dibagi menjadi tiga, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan kepingan darah, trombosit. Nah, di sini kita akan membahas tentang satu persatu komponen darah. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah sendiri itu adalah cairan darah yang berfungsi untuk membawa nutrisi, hormon, dan protein ke seluruh tubuh. Fungsinya sendiri adalah sebagai pelarut bahan-bahan kimia, membawa mineral-mineral terlarut, menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin, menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Nah, di plasma darah sendiri itu ada hematopoiesis. Hematopoiesis sendiri adalah pembentukan komponen seluler darah yang terjadi selama perkembangan embrionik hingga dewasa untuk memproduksi dan mengatur sistem darah dalam tubuh kita. Yang kedua ada sel darah. Sel darah sendiri dibagi menjadi tiga, dan salah satunya ada eritrosit. Eritrosit sendiri berfungsi sebagai mengangkut O2 dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Di sel darah merah sendiri atau eritrosit terdapat hemoglobin. Hemoglobin sendiri itu berfungsi sebagai mengikat oksigen, juga menyerap CO2 dan ion hidrogen untuk dilepaskan di paru-paru. Di sel darah sendiri di bagian dua ada leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih sendiri itu memiliki berbagai macam ciri khas, yaitu salah satunya adalah dibentuk di sumsum tulang. Bentuknya dapat berubah-ubah dan dapat bergerak dengan perantara kaki palsu. Tidak berwarna atau bening, mempunyai macam-macam inti sel sehingga dapat dibedakan menurut inti selnya. Macam-macam sel darah putih sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada granuler dan agranuler. Granuler sendiri itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada eosinofil, basofil, dan neutrofil. Di agranuler dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada limfosit dan monosit. Nah, yang pertama sendiri kita akan membahas tentang eosinofil, yaitu berfungsi sebagai membunuh parasit, membunuh sel-sel kanker, berperan dalam reaksi alergi. Lalu yang kedua di granuler sendiri ada basofil, berfungsi sebagai peran sebagai agen anti alergi, menghasilkan histamin, mengandung heparin, suatu senyawa yang mencegah pembentukan darah di dalam pembuluh darah. Nah, yang ketiga di agranuler terdapat neutrofil, berfungsi sebagai kemampuan fagositosis untuk memangsa dan menghancurkan bakteri serta sel-sel tubuh yang mati. Lalu kita akan menuju ke agranuler. Agranuler sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada limfosit, berfungsi sebagai pertahanan tubuh dengan cara membentuk suatu protein yang disebut antibodi, membunuh dan memakan bakteri yang masuk ke dalam jaringan tubuh. Dan yang kedua ada monosit. Monosit sendiri berfungsi sebagai fagosit atau memakan sel yang mati. Yang terakhir di sel darah ada trombosit atau kepingan darah, berfungsi di sini sebagai berperan dalam pembentukan sel darah dalam keadaan normal, bersirkulasi ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Struktur trombosit sendiri ada beberapa sel besar dalam sumsum tulang yang terbentuk cakram bulat, oval, tidak berinti, hidup sekitar 10 hari. Oke teman-teman, sekian aja video tentang sistem hematologi.
Kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan, langsung aja ditulis aja di kolom komentar. Sekian aja video kali ini, and see you next vlog, and goodbye.